Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha dan pada kali ini kita masuk ke video PPF untuk pertemuan kelima ya. Oke, membahas lagi tentang React.js. Nah, oke. Jadi pada video kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang custom icon, custom fonts dan lain sebagainya, yang mana itu kita akan membuat sebuah layout berdasarkan referensi dari suatu desain yang diberikan atau yang saya dapatkan dari referensi Figma. Jadi sebelum kita masuk ke dalam project dan pembahasan latihan kita minggu lalu, kita akan melihat referensi dari website yang akan saya gunakan. Jadi saya akan menggunakan ini figma.com design apa ini linknya. Jadi dia nanti ada sidebar, lalu dia nanti ada um, di sini ada dashboardnya kayak gini dia sebagai referensi dan nanti bisa berubah. Oke teman-teman. Oke nih teman-teman. Sekarang kita bakal masuk ke dalam uh, pembahasan latihan kita minggu lalu. Jadi pada minggu yang lalu itu kita sudah menerapkan custom font dan juga custom icon. Nah, bagaimana teman-teman ingin melakukannya? Jadi teman-teman pertama kalinya harus menyiapkan font yang akan dipakai. Jadi teman-teman sebagai bahan untuk fontnya, teman-teman bisa mencari di Google Fonts seperti ini. Teman-teman cari, terus teman-teman klik, misalnya ini Roboto, teman-teman pilih get font, lalu download. Setelah download dia akan ngedownload. Nah, untuk penerapannya di Visual Studio Code kita di project kita, maka kita bisa nge-paste file dari fonts tadi ke dalam folder fonts untuk Visual Studio Code kita. Nah, jadi teman-teman bisa nih bikin sebuah folder baru yang di dalamnya ada uh, file dari font tersebut. Jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Dan lalu untuk penerapan dari iconnya, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu React Icon. Nih, di extension teman-teman cari React Icons, lalu ketemu ini yang nama user publisher itu Omkar BD ya, teman-teman install dan nanti di sini akan tersedia beberapa dan banyak icon lah yang bisa digunakan nanti untuk project kita. Nah, setelah itu teman-teman mau menginstalkan terlebih dahulu nih. Teman-teman ingin menginstalkan terlebih dahulu React Icon-nya di terminal kita. Nah, cara untuk melakukan installnya itu teman-teman bisa ketikkan npm install React Icons. Nah, seperti ini. Dia nanti akan mendownload. Oke teman-teman, jadi untuk langkah awalnya kita sudah di jalan yang benar dan kita akan melanjutkannya ke sesi pembahasan latihan kemarin. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita beneran masuk ke sesi pembahasan latihannya hanya sebentar. Ini cara kita menggunakan font custom dan font custom dan icon custom ini. Jadi teman-teman bisa gunakan di aset atau teman-teman di tailwind css nya bisa ditambahkan seperti ini, font add font face, font family, source-nya apa. Ini dia contoh Barlow, tapi Barlow di sini nggak ada ya, jadi bisa kita hapus saja. Untuk yang kita gunakan itu ada Popin Extra Bold regular untuk yang di latihan kemarin. Tuh. Teman-teman bisa membuat custom font baru dengan perintah add theme ini, datu teman sesuaikan. Contohnya font Poppins extra bold yang mana dia mengarah ke font family yang ini, source URL ini. Nah, teman-teman ingin setelah teman-teman membuat custom dari color atau font seperti ini, cara teman-teman memanggilnya itu contohnya teman-teman ingin memanggil dari memanggil dari font ini Poppins extra bold, contohnya ini yang kita gunakan di sini ya latihan kemarin. Itu teman-teman bisa langsung pergi ke
layout sidebarnya ini ada di logonya nih ya, font Poppins Extra Bold nih. Kalau teman-teman lihat yang udah kita gunain tadi, kalau contohnya kita bikin Poppins itu dia berubah. Nah, dia berubah. Poppins Extra Bold yang tadi, nah berubah. Jadi untuk icon sama juga teman-teman, karena sudah menggunakan React Icons, ini dia RX dashboard ini dia diambil dari React Icon ini teman-teman. Nih, bisa teman lihat ini di iconnya. Jadi misal teman-teman hapus maka dia akan hilang, dia error ya. Coba teman-teman make icon seperti teman-teman cari dashboard nih seperti ini kan, teman-teman import saja, teman-teman hapus yang ini tadi nih ya, maka dia berubah. Nah tuh dia bakal berubah nih teman-teman yang di awalnya. Nah seperti itu penerapan untuk iconnya. Nah jadi yang di pertemuan kemarin itu latihannya kita menggunakan membuat dia beda-beda ya, supaya bisa digunakan komponennya secara reusable. Saya perlihatkan dia di dashboard. Kita bisa gunakan kayak function card count, jadi dia akan bisa dibuat secara reusable. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan dari latihan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan project kita. Baik teman-teman, kita kembali untuk membahas ke bagian project kita. Nah di project kita pada bagian admin itu, untuk tema admin dia bakal membuat komponen antara lain seperti sidebar, headernya juga page header, dashboardnya juga ya. Nah jadi pada bagian saya ini sidebarnya bisa dilihat ada profile, pelanggan, pakai internet, tagihan, settings, dan logout. Itu untuk page headernya, dan headernya itu ada dashboard, ada juga untuk fitur search juga. Lalu di dashboardnya ini ada beberapa kolom nih, kolom untuk tagihan belum dibayar, pelanggan aktif, pendapatan bulan ini, dan tagihan lunas, yang mana angka-angka ini didapat dari data JSON kita nih teman-teman. Jadi bisa teman lihat ini dia sebagai contoh. Saya bikin icon yang kita terapin ini FA Money Bill Web, countnya jika teman-teman ganti dia mengganti juga itu jadi 100 ya, tadi 105. Oke, nah lalu setelah itu kita ada nih datanya. Sekarang kita akan masuk ke Tailwind CSS nya. Bagaimana, apa nih yang saya terapin di customnya. Yang saya terapin itu custom fontnya itu font Questrial regular. Ini dia penerapannya sama seperti di latihan tadi. Nah nanti bisa kita panggil. Oke, untuk page headernya kita masuk ke page header komponen. Ini dia ada dashboard /tagihan, tambah tagihan. Ini dia teman-teman. Jika diubah, contohnya saya ingin menggunakan dashboard ini menggunakan font Questrial tadi, makanya kita bisa ketikkan font Questrial regular, maka teks dari dashboard ini akan berubah menggunakan font Questrial regular. Ini dia teman-teman bisa lihat berubah dia. So kalau kita tidak menggunakannya dia seperti default. Jadi saya tidak gunain di sini untuk page header. Untuk page header teman-teman bisa lihat. Nah, lalu kita masuk ke bagian headernya. Teman-teman bisa lihat ini codingannya. Yang mana di sini saya menggunakan
custom icon ya, seperti FA area, FC area chart, SI setting. Nah, untuk perubahannya teman-teman bisa lihat ini dia di atas kanan nih. Warnanya itu tadi saya ada kuning ya. Di patch header nih text yellow 500. Contohnya kita bikin biru, pasti dia berubah teman-teman. Nah, biru saya harusnya gunainnya kuning. Nah, sudah berubah. Ini dia teman-teman. Itu dia ada bilang halo, nama user kita. Teman-teman ingin menggunakan teks seperti Poppins extra bold, ya teman-teman bisa saja ini ya, dihapus pakai Poppins extra bold dan dia akan berubah. Dia berubah teman-teman. Nah, segitu untuk yang header, layout headernya. Kita masuk ke sidebar. Ini dia sidebar menggunakan banyak icons ya, dan juga saya terapkan dari fonts dari Equestrial regular. Nah, jadi teman-teman, untuk supaya codingannya lebih reusable, itu saya membuat sebuah variabel menu items yang mana nanti dia dipanggil ya, di bawah ini dijadikan mapping dia secara itemnya. Jadi bisa langsung terpanggil semuanya itu teman-teman. Nah, ini labelnya profile, ini dia. Coba mana ikonnya FI user. Ini teman-teman untuk penerapannya tinggal pakai React icon saja ya. Nah, ini contohnya untuk mengingatkan teman-teman kembali penggunaannya. Teman-teman bisa search saja langsung di React icon, itu user contohnya. Nah, teman-teman ingin milih, ini dia. Teman-teman tinggal klik import. Setelah itu teman sesuaikan dengan codingan teman-teman, kan dia terpakai. Ini dia sudah kita ambil tadi. Nah, jadi untuk saya gunakan FI user. Nah, begitu juga seterusnya ke label-label icon sesuai dengan React icon yang udah teman-teman pilih. Nah, tuh ini logonya IC yang mana rounded, dia berwarna biru. Baik teman-teman, setelah itu kita sudah melihat sidebar, kita bakal ngelihat dashboardnya nih teman-teman. Untuk dashboard ini bisa dilihat penggunaan patch headernya di sini. Lalu kita akan menggunakan map untuk memanggil card count kita. Nih, kita akan key count text color, yang mana itu di sini. Tuh ada card count-nya, ada icon komponennya dengan card count juga. Ini penutup. Ini children. Setelah itu teman-teman, setelah teman-teman membuat semua dari komponen-komponennya itu, maka teman-teman ingin semua komponen tersebut disatuin. Nah, untuk menyatukannya teman-teman di main.jsx-nya bisa buat saja seperti sidebar, header dan dashboard. Maka dia akan menggabungkan semua elemen komponen kita. Ini dia. Kalau teman-teman misalkan tidak ada dashboardnya, maka dashboardnya akan hilang nih. Nah, begitu juga dengan header, hilang. Oke, jadi komponen dari project ini
Ada 1, 2, 3, 4. Lalu dia untuk penggabungannya gunain metode JSX, dan untuk manipulasi data yang sini kita sudah menggunakan JSON. JSON yang pertama orders.json yang dia tadi dipanggil ya di dashboard, order ID context color. Ini dia. Baik teman-teman, untuk pembahasan projectnya sampai sini dulu. Baik, kita sudah sampai ke penghujung video nih teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.